Hai adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Tendi, tentunya masih di Tendi Carol Channel. Pada video Kak Tendi kali ini, Kak Tendi akan membahas tentang aturan sinus di dalam segitiga. Aturan sinus ini merupakan satu dari aplikasi penggunaan dari trigonometri ya adik-adik. Jadi ini adik-adik perlu dan penting untuk menguasai aturan sinus ini. Aturan sinus ini bisa digunakan di setiap segitiga, apapun jenisnya segitiga itu adik-adik. Untuk itu, simak video ini dari awal sampai akhir, jangan di skip sehingga semua penjelasan dari Kak Tendi bisa dipahami dengan baik. Selamat menyaksikan, check it out. Aturan sinus di dalam segitiga. Aturan sinus di dalam segitiga itu pasti berlaku aturan sinus. Kak Tendi punya segitiga ABC, segitiga yang merah ini. Kemudian kita bisa menggunakan aturan, adik-adik perhatikan bahwa di depan sudut A itu adalah sisi BC dan kita bisa sebut sebagai sisi A kecil. Kemudian di depan sudut B itu adalah sisi AC dan ini adik-adik bisa sebut bahwa ini adalah sisi B kecil. Dan terakhir, di depan sudut C itu adalah sisi AB. Di sini adik-adik bisa sebut sebagai sisi C kecil. Di dalam segitiga apapun jenisnya, aturan sinus yang berlaku dalam segitiga ini adalah A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Untuk lebih jelasnya, adik-adik bisa memperhatikan contoh-contoh permasalahan dan penyelesaiannya bersama Kak Tendi. Adik-adik, kita akan bahas soal yang pertama ya. Segitiga ABC dengan panjang sisi BC 20 cm, sudut ABC 45 derajat dan sudut BAC sama dengan 30 derajat. Panjang AC adik-adik yang ditanya di sini. Nah, sebelumnya karena di sini kita bahasnya adalah segitiga dengan sudut istimewa, adik-adik tentu sudah menguasai tabelnya ya untuk sin, cos, untuk sudut-sudut istimewa. Untuk penyelesaian adik-adik kita sketch dulu segitiganya ya, seperti ini. Saya misalkan di sini sudut A, sudut B dan sudut C. Kemudian adik-adik tahu di sini depan sudut A adalah sisi A, depan sudut B adalah sisi B kecil, depan sudut C adalah C kecil ya. BC 20 cm adik-adik, berarti sama saja dengan sisi A kecilnya adalah 20 cm ya. Sudut ABC-nya 45 derajat, berarti di sini sudut ABC 45 derajat itu berarti ada di sudut B-nya ini ya. Kemudian sudut BAC 30 derajat, berarti ada di sudut A BAC ya, di sini 30 derajat. Nah, di sini adik-adik kita bisa menggunakan aturan sinus. Kenapa? Karena di sini ada sisi A yang sudah diketahui dan sudut A yang sudah diketahui. Dan yang ditanya adalah panjang AC. Ini adalah yang ditanya sisi B kecilnya berarti ya. Baik, kita gunakan A per sin A sama dengan B per sin B. Cukup sepasang A dan B saja adik-adik karena C-nya tidak ditanyakan ya. Nah, kemudian A-nya adalah 20 per sin A-nya adalah 30 derajat sama dengan B-nya yang ditanyakan per sin B-nya adalah 45 derajat. Adik-adik kita kalikan silang di sini. B dikali sin 30 derajat, B kali sin 30 derajat sama dengan 20 kali sin 45 derajat ya. Kemudian kita isi di sini B dikali sin 30. Sin 30 adalah sini sin 30 adalah setengahnya. Sama dengan 20 kali sin 45 di setengah akar 2. Nah, dari sini adik-adik B dikali setengah sama dengan 20 kali setengah akar 2. Nah, ini ada setengah, coret ya. Berarti B sama dengan 20 akar 2. Nah, jawabannya adalah yang C. Soal berikutnya, segitiga ABC, panjang sisi AB 6 cm, sisi AC 3 kali 6 cm, dan sudut ABC-nya 60 derajat. Adik-adik disuruh mencari sudut ACB, jadi nyari sudut C-nya ini ya. Nah,
sudut istimewanya kita siapkan, sinus dan kosinusnya seperti ini. Kemudian adik-adik gambar saja segitiganya, sketch gitu ya, A, B, C. Nah, kemudian di depan sudut A itu sisi A kecil, depan sudut B adalah sisi B kecil, depan sudut C adalah sisi C kecil. Yang diketahui AB, AB-nya berarti di situ 6 cm, berarti sama saja sisi C-nya yang diketahui. Kemudian sisi AC, sisi AC-nya berarti sama saja sisi B-nya ya, 3/6 ya. Berarti kemudian sudut ABC itu artinya sudut B di sini ini adalah 60 derajat. Perhatikan adik-adik di sini B dan sudut B-nya diketahui, berarti kita bisa menggunakan aturan sinus. Yang kita gunakan adalah B per sin B sama dengan, kemudian yang ditanya sudut C ya, berarti C per sin C. B-nya 3/6 per sin 60 derajat sama dengan C 6 per sin C ya. Kita kali silang, 3/6 dikali sin C ya, 3/6 kali sin C sama dengan 6 kali sin 60 derajat. 3/6 kali sin C sama dengan 6 dikali setengah akar 3 ya. Sin 60 di sini adalah setengah 3. 3/6 sin C sama dengan 6 dibagi 2 jadi 3/3. Adik-adik bisa peroleh di sini sin C sama dengan 3/3 dibagi 3/6 adik-adik. 3 dicoret ya, 3 dibagi 3. Kemudian adik-adik rasionalkan saja di sini. Nah, jadi bisa peroleh di sini akar 3 dikali akar 6 adalah akar 18 ya. Dibagi akar 6 dikali akar 6, akar 36, akar 36 6 ya. Adik-adik sederhanakan di sini, akar 18 itu akar 9 kali 2 ya. Nah, di sini adik bisa tulis lagi dulu. Akar 9 itu adalah 3, akar 2 tetap per 6. Adik-adik bisa perlu di sini 3 dengan 6 dicoret ya. Jadi tinggal setengah 1 dan 2. Akar 2 sin C. Sin berapa yang hasilnya setengah akar 2 di sini adalah 45 ya. Jadi jawabannya adalah 45 derajat. Jawabannya adalah C. Soal berikutnya, ada 3 buah kota yaitu kota A, B, dan C. Di sini adik-adik bisa sketch dulu segitiga ABC-nya ya. Nih, kemudian di sini saya buat aja nih A-nya yang di atas gitu ya, B dan C. Jadi tahu depan sudut A pasti sisi A kecil, depan sudut B adalah B kecil, depan sudut C adalah C kecil. Kita baca berikutnya, jalan janji menghubungkan kota A dan B. Janji ya, A dan B. Kota setia menghubungkan A dan C. Setia. Kemudian dinas pekerjaan umum akan membangun jalan baru ya, di sini jalan barunya yang menghubungkan kota B dan C. Ya, adik-adik. Jika jarak A dan C berarti sama saja dengan sisi B, yaitu di situ 8/3 km ya. Sudut yang dibentuk jalan baru dan janji berarti ini 45 derajat. Kemudian sudut yang dibentuk jalan baru dan setia, di sini adalah 75 derajat. Di sini kita bisa menggunakan aturan sinus adik-adik karena sisi B dan sin B-nya sudah diketahui ya. Kita gunakan dulu sudut istimewa. B per sin B sama dengan A per sin A, karena kita akan mencari panjang jalan baru ya yang antara B dan C. Kemudian di sini kita isikan adik-adik, B yang 8/3 per sin B-nya adalah 45 derajat sama dengan A per sin. Nah, A-nya belum tahu adik-adik, tetapi kita tahu jumlah sudut segitiga adalah 180 derajat ya. Berarti sudut A adalah 180 dikurangi 45 dikurangi 75 derajat. Adik-adik bisa peroleh di sini adalah 60 derajat. Jadi ini adalah sudut A-nya 60 derajat. Kemudian adik-adik bisa kalikan silang ya. A dikali sin
45 derajat ya, dikalikan silang seperti ini. Kemudian nanti 8 akar 3 dikalikan dengan sin 60 ya. Kemudian A dikali setengah akar 2 sin 45 diganti di sini setengah 2 sama dengan 8 akar 3 dikali sin 60 adik-adik di sini setengah akar 3 setengah akar 2 setengah akar 3 di sini berarti bisa kita coret. Kemudian A akar 2 sama dengan 8 kali akar 3 kali akar 3 yaitu akar 9 berarti 3. Adik-adik bisa perlu di sini 8 akar 2 sama dengan 24, A sama dengan 24 per akar 2. Adik-adik kita rasionalkan, adik-adik di sini. Adik-adik bisa peroleh di sini 24 akar 2 per akar 2 dikali akar 2 adalah akar 4, jadi 2. Adik-adik akhirnya bisa memperoleh 24 dibagi 2 adalah 12 akar 2 kilometer. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal berikutnya. Sebidang tanah berbentuk segitiga dengan setiap sudutnya dipasang tonggak pembatas dengan nama B, Q, dan N. Adik-adik bisa buat sketch dulu ya seperti ini. Nah, ini kemudian kata yang tulis di sini B, Q, R itu ya tonggaknya. Jarak antara P dengan Q adik-adik di sini adalah 120 meter ya. Kemudian sudut PQR berarti sudut Q-nya 45 derajat. Kemudian sudut PRQ berarti sudut R-nya adalah 60 derajat ya. Adik-adik berikutnya di depan sudut P adalah sudut sisi P kecil, di depan sudut Q adalah sisi Q kecil, di depan sudut R adalah sisi R kecil. Nah, di sini yang sudah diketahui adalah R-nya. Ini ya, R-nya panjang sudah diketahui, sudutnya sudah diketahui. Maka adik-adik bisa menggunakan aturan sinusnya. R per sin R sama dengan Q per sin Q. Adik-adik ya, yang ditanyakan kan panjang tonggak P sampai ke R. Berarti Q. R-nya adalah 120 per sin R-nya 60 derajat sama dengan Q-nya kita nggak tahu, yang ditanyakan sin Q-nya adalah 45 derajat. Adik-adik kali silang lagi. Q dikali sin 60 derajat sama dengan 120 dikali sin 45 derajat. Q, nah adik perhatikan sudut istimewanya. Sin 60 adalah setengah akar 3. Kemudian 120 kali setengah akar 2. Baik, ruas kiri dan ruas kanan ada setengahnya. Adik-adik bisa membaginya ya. Habis tinggal Q akar 3 sama dengan 120 akar 2. Jadi Q sama dengan 120 akar 2 dibagi akar 3. Adik-adik rasionalkan saja akar 3-nya ini. Kalikan akar 3 per akar 3. Adik-adik bisa peroleh di sini 120 kali akar 2 kali akar 3 adalah akar 6 per akar 3 kali akar 3 adalah akar 9 berarti 3. Adik-adik bisa peroleh di sini 120 dibagi 3 adalah 40 akar 6. Jadi jawabannya adalah yang D. Demikian adik-adik video Kak Dendi bagaimana kita belajar tentang aturan sinus dan pembahasan soal-soalnya yang berkaitan dengan aturan sinus. Aturan sinus ini bisa digunakan untuk semua jenis segitiga adik-adik ya. Selamat belajar, terus semangat, sampai jumpa bersama Kak Dendi tentunya masih di Dendi Carol Channel untuk video-video Kak Dendi selanjutnya. Sampai jumpa.